sampai ke pemurnian. Ya, jadi saya akan mengajarkan terkait dengan kombinasi, bukan mengajarkan ya, lebih tepatnya membahas terkait dengan kombinasi proses konsentrasi. Jadi di dalam mengolah suatu bahan galian, ya, dari batuan apa, menghasilkan mineral apa, begitu ya. Nanti dari mineral tersebut akan menghasilkan eh, mineral lain ya, atau konsentrat. Nah, itu nanti kombinasinya seperti apa, ya. Kalau di PBG kita belajarnya hanya satu, misalkan di proses konsentrasi kita memanfaatkan sifat fisik begitu ya untuk menghasilkan konsentrat, ada yang menggunakan gravitasi, ada yang menggunakan sifat magnetik dan lain-lain. Nah, kalau di PBG lanjut, mungkin dia di awal akan diproses menggunakan gravity, nanti dilanjutkan dengan proses magnetik, gitu. Itu contohnya gitu ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari dan akan kita bahas, ya. Jadi konsep kuliahnya mirip seperti rare earth element. Saya juga nggak akan memberikan materi hari ini ya, karena semua metodenya sudah diajarkan di PBG. Nah, sekarang tinggal eh, mencari paper, komoditasnya terserah, tapi tidak ada kominusi ya. Prosesnya yang diminta tuh dari konsentrasi. Jadi misalkan dalam mengolah pasir krom atau pasir besi gitu ya, diolah menggunakan metode jigging, kemudian dilanjutkan dengan metode katakanlah separasi magnetik gitu ya, pemisahan secara magnetik. Nah, nanti dari mineral apa, dari batuan apa, dipisah menggunakan jigging, itu menghasilkan konsentratnya apa, tailingnya apa, begitu ya. Kemudian nanti konsentratnya atau tailingnya akan diproses lagi menggunakan metode separasi magnetik, sehingga nanti menghasilkan apa. Ya, jadi secara konsep, konsentrasi kan memisahkan mineral berharga dengan yang tidak berharga. Jadi kita perlu tahu dulu, ya, dalam dalam memilih metode itu perlu tahu dulu kira-kira pengotornya apa. Oh, ternyata pengotornya adalah eh, yang bersifat tidak magnetik gitu ya. Sementara yang mau kita tarik ini adalah logam. Artinya, kalau kita mau memisahkan yang berharga dengan tidak, bisa ditarik menggunakan magnet gitu ya. Atau misalkan ternyata berat jenisnya pengotornya ini jauh lebih ringan ya. Sehingga untuk memisahkan dengan gravitasi, memisahkan dengan mineral berharga yang berat jenisnya lebih tinggi, itu cukup menggunakan metode gravitasi ya. Nah, itu dasar-dasar pemilihan metode konsentrasinya. Nah, sekarang karena sama seperti REE, maka saya akan berikan kalian waktu 2 minggu, 2 minggu atau 3 minggu ya? 2 minggu lah. Ya, silakan masing-masing kelas membentuk kayaknya 3 kelompok aja ya, biar nggak banyak-banyak. Silakan membentuk 3 kelompok dari masing-masing kelas. Tapi ini hanya berlaku untuk ini UTS saja ya, maksudnya nanti setelah UTS mungkin Bu Tika punya metode yang berbeda. 3 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu akan membahas atau mencari paper atau jurnal
kemudian membahas jurnal tersebut yang akan dipresentasikan kepada saya dan juga teman-teman yang lain, gitu ya. Minimal proses konsentrasinya 2 tadi ya, saya udah jelaskan. Jadi dalam satu paper tersebut, ternyata nih contoh, untuk mengambil pasir kromit atau krom dari pasir kromit itu menggunakan metode gravitasi, dilanjutkan dengan metode, separasi magnetik begitu ya, sehingga nanti produknya atau konsentratnya itu adalah, kromit gitu ya, sudah Cr, FeCr misalkan. Nah itu minimal satu kelompok akan cari 2 paper yang masing-masing papernya pada proses pengolahannya itu minimal menggunakan 2 metode ya. Gampang kalau kalau ini mah masih gampang lah. Senior kalian aja di yang TA-nya dengan Pak Arham itu banyak ya yang menggunakan proses yang sama. Nah, kalian bisa pakai itu, tapi kan dalam satu kelas tuh tidak boleh ada yang sama papernya. Jadi at least untuk satu kelas tuh kita punya 6 paper yang berbeda. Kita bisa punya total 12 paper ya untuk 2 kelas. Jadi saya akan pastikan itu tidak sama untuk masing-masing kelas, supaya banyak bahasannya begitu. Mmm, ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya, maksudnya kan sama seperti kuliah REE, saya juga nggak mau repot. Kalian yang penting mengerjakan dengan benar, dengan baik begitu ya, dengan serius, ya saya akan kasih nilai bagus. Sesederhana itu. Saya juga tidak mau menyulitkan karena ini juga mata kuliah pilihan ya. Tidak ada urgensi untuk membuat kalian repot. Jadi kita sama-sama ini aja, sama-sama saling membantu lah. Nah, masalahnya adalah di Siakat itu saya cek ternyata di kelas A ya kalau saya nggak salah A dan B, itu isinya baru ada yang 25, ada yang cuma 12 gitu ya. Sementara ini totalnya ada 73, nggak tahu udah hadir semua atau belum. Mungkin sebagian belum divalidasi sehingga belum masuk ke catatan. Saya juga nggak bisa ngecek presensi akhirnya ya karena jumlahnya sedikit. Tapi saya minta pastikan untuk yang hadir sekarang tuh benar-benar mengambil mata kuliahnya. Jadi kalau memang ngambil ya silakan diambil. Jangan sampai ada yang kelupaan gitu, udah ikut kuliah berapa kali, udah presentasi, ternyata namanya tidak ada begitu ya di mata kuliah PBG lanjut, ya ngapain ya. Nah sebenarnya pertemuannya sebentar aja ini, jadi saya hanya ingin menyampaikan itu, ya mungkin 2 atau 3 minggu lagi lah ya baru kita presentasi. Nanti ketua kelasnya bisa hubungi saya kalau memang kami udah siap mau presentasi duluan, ya oh ya udah oke, gitu ya. Ini kalian mau bisa pilih lah, misalkan kelompoknya udah selesai mau presentasi ya kita adakan pertemuan. Jadi misalkan kelas A gitu ya, kelompok satu udah selesai mau presentasi ya kelas A akan ada pertemuan. Kalau bisa offline, offline, kalau nggak bisa ya online untuk mempresentasikan itu. Dan nanti kalau udah selesai presentasi artinya kan kita tidak akan ada pertemuan lagi nih sampai UTS. UTS-nya kan ngambilnya dari situ ya sama kayak REE.
Jadi semakin cepat semakin baik, mau nunggu lama juga ya terserah gitu, karena Pak, saya juga REE bikin presentasi, oh saya perlu waktu ya, terserah juga gitu ya. Yang penting buat aja, buat dengan benar maksudnya, jadi jangan hanya buat-buat aja. Oke, ada pertanyaan tadi? Ya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Untuk presentasi itu diadakan secara online maupun offline. Nah, nantinya itu untuk presentasinya terhadap kelas masing-masing atau presentasi menghadap Bapak aja, Pak? Terima kasih, Pak. Di depan teman-temannya ya, jadi teman kelasnya lah, misalkan tadi saya bilang kelompok satu mau presentasi, maka kelas A, kelompok satu kelas A ya, maka kelas A akan ada pertemuan, semuanya hadir untuk kita sama-sama mendengar penjelasan terkait proses pengolahan tersebut. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Lagi, silakan. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Ferdinand Vilazo, dengan NIM 69. Uh, izin mengulang kembali tugas yang Bapak berikan. Jadi tugasnya itu kami disuruh buat kelompok, lalu per masing-masing kelompok itu cari minimal 2 jurnal ya Pak untuk kami bedah dan itu langsung dibuat dalam bentuk presentasi aja ya Pak, berarti. Ya, tapi bukan minimal 2 jurnal ya, memang hanya 2 jurnal, tapi proses metodenya minimal 2. Jadi boleh yang 3 juga boleh, 4 juga boleh gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ya udah lah ya, nggak usah sama-sama repot kan. Ini kita sama-sama gampang. Saya ngoreksinya gampang, ngasih nilainya juga enak. Kalian juga kuliahnya karena kelompokan ya lebih mudah gitu kan ya. Lagi? Nggak ada. Nah tadi ya, jadi kalau misalkan memang sudah selesai, mau duluan, supaya punya banyak waktu lagi, nggak harus mikirin presentasinya, UTS-nya, PPG lanjut lagi, ya boleh mau duluan. Tapi pastikan temennya hadir, teman kelasnya begitu ya. Baik, karena informasinya sudah saya sampaikan, begitu saja ya pertemuan hari ini. Tidak perlu terlalu berlama-lama. Seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata memang presensinya belum bisa lengkap karena masih sedikit orangnya. Tapi boleh, kalau kemarin saya screenshot sendiri ya di REE, dan itu cukup memakan waktu. Nah ini silakan kalian screenshot masing-masing. Nanti ketua kelasnya yang akan mengumpulkan nih pertemuan kedua begitu ya. Karena nanti saya perlu mengisi presensinya. Eh, Ketua kelasnya ada Rehan Farel, satu lagi, Fajarian Pratama, Pak. mana dia? Saya sudah minta untuk menghubungi, tapi tidak menghubungi. Berada di Google Meet, Pak. Fajarian Pratama, Pak. Nah iya, mana dia? Harusnya dia nongol nih. Ya, satu lagi Fajar ya. Mudah-mudahan setelah ini dia segera menghubungi saya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia nggak menghubungi saya. Karena pada akhirnya tadi saya kerepotan ya menghubungi Rehan karena HP-nya mati dan lain sebagainya. Sehingga kita terlambat memulainya. Nih, aturan udah selesai dari tadi nih. Ya. Jadi kalau ada yang kalian sekosan sama Fajar Rian atau teman dekatnya ya, teman akrabnya, bolehlah sampein suruh hubungin saya gitu. Ini juga dia nggak ngambil screenshot nih pasti. Terus saya panggil dari tadi nggak nyawa.
Tiba-tiba nanti screenshot-nya ada. Oke, cukup ya pertemuan hari ini. Masih ada waktu sebelum saya close Meet-nya. Kalau mau screenshot dulu. Oke, cukup ya pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat